Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya dan kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Tidak kekurangan suatu apapun. Kakak, adik, ayah, bunda, mama, ayah, adik, kakak, saudara, semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Untuk kali ini, Bu Iva masuk di tematik 5A subtema 3 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita coba ingat kembali ya, pelajaran yang sudah disampaikan Bu Yuniar terdahulu. Membaca merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat, salah satunya menambah pengetahuan. Karena kita sudah masuk di tematik 5A subtema 3, tentunya semua sudah baca bukunya yang subtema 3 ya. Oke. Seperti materi terdahulu, kita mempelajari alat gerak manusia, fungsi, dan macamnya. Alat gerak pasif ada alat gerak aktif, tulang, otot, dan juga sendi. Sekarang kita coba untuk mengulang. Hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Kedua, menjelaskan gangguan pada organ gerak dan otot manusia. 3. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak pada manusia. Sikap yang akan kita kembangkan yang pertama, percaya diri, peduli pada kesehatan kita, tanggung jawab kita dalam menjaga kesehatan, disiplin dalam mengerjakan tugas. Sekarang coba kita bergerak dengan menjelaskan cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Coba diamati dulu gambarnya. Sudah? Nah, coba kita ikut bergerak dengan cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Coba kita ikuti. Kira-kira di situ kan ada 2 gambar ya. Cara menjaga kesehatan organ gerak yang pertama yaitu duduk dengan posisi yang tegak. Sedangkan di slide ini ada 2 gambar. Yang pertama, dia membaca buku atau belajar dengan membungkuk bagian punggungnya ini. Sedangkan gambar di sampingnya, tulang belakangnya tegak. Dan ini adalah posisi yang benar. Jadi cara menjaga organ gerak yang pertama yaitu duduk dengan posisi yang tegak, ditunjukkan oleh gambar ini. Sudah ya? Kita lanjut yang kedua. Tidur dengan posisi telentang atau miring dengan tubuh diluruskan. Nah, di sini ada 4 posisi. Tidur telentang, posisi lurus. Tidur miring dengan posisi lurus juga. Ini tengkurap. Tapi dalam Islam dianjurkan untuk tidak tidur dengan tengkurap ya. Ini yang benar posisinya. Posisinya badannya lurus. Kalau ini melungker, kayak kucing yang lagi kedinginan. Apalagi sekarang cuacanya dingin. Mungkin biasanya banyak yang melakukan hal seperti ini tanpa disadari ya. Karena cuacanya. Tapi supaya kita tetap sehat, terutama organ gerak kita tetap sehat, disarankan untuk tidur dengan posisi lurus. Nah, meskipun miring ya lurus, meskipun melumah ya lurus, gitu ya. Ini posisi yang kedua. Masuk di posisi yang ketiga. Berdiri dengan posisi yang tegak. Ada 3 gambar di sini. Silahkan diperhatikan. Oke. Ini dagunya agak melengkung bagian belakangnya ini. Punggungnya agak melengkung. Karena ini posisi salah. Ini juga posisi salah. Kenapa kok salah? Bagian belakangnya melengkung, bagian depannya juga melengkung. Nah, sedangkan posisi yang ketiga, ini posisi yang benar. Kenapa? Semua lurus.
belakangnya juga lurus, pandangan mukanya ke depan, dagunya juga lurus. Nah, ini berdiri dengan posisi yang tegak. Ini posisi yang ketiga, cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Berdiri dengan posisi yang tegak. Oke. Sekarang cara yang keempat. Menjaga dengan konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama mengandung vitamin dan mineral. Ini makan makanan yang sehat. Ada telur, ada susu. Ya, ini sayur. Makanan yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Oke. Sekarang ke-5. Berolahraga secara teratur. Nah, ini ada 5 cara menjaga kesehatan organ gerak manusia. Sekarang, apa kira-kira? Apa saja gangguan alat gerak? Sekarang kita amati dulu gambar berikut ini. Coba kita amati gambar ini. Ada 5 orang siswa dengan bermacam-macam cara duduknya. Oke, kita perhatikan dulu yang pertama. Dari sebelah kiri. Siswa yang paling kiri ini duduk dengan posisi punggungnya melengkung ke depan. Ini juga ia melengkung, tulang belakangnya melengkung. Nah, ini posisi yang bagus. Tulang belakangnya lurus. Berikutnya, melengkung lagi. Mungkin dia lagi menggambar, asik-asiknya menggambar. Nah, ini ada yang tiduran sambil lihat belakang temennya. Jadi kangen ke kelas ya. Kalau lihat gambar seperti ini, jadi kangen lihat temen yang di belakangnya atau temen yang di depannya. Nah, oke, setelah kita memperhatikan 5 gambar di slide ini, kira-kira mana posisi yang menurut kalian paling benar? Yang tegak yang mana? Nah, Bu Iva lanjutkan dulu. Posisi duduk yang salah, di antara ini pasti ada yang salah kan ya? Menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Beberapa contoh antara lain ada yang namanya kifosis, lordosis, dan skoliosis. Loh, ternyata cara duduk itu mempengaruhi bagaimana keadaan tulangnya juga. Jadi sangat disarankan untuk berhati-hati. Oke. Nah, kita coba untuk menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia. Yang pertama, kifosis. Perhatikan. Kifosis adalah punggungnya seperti ini. Oke. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan sehingga seseorang itu terlihat bungkuk. Nah ini, silakan diperhatikan. Bungkuk ya. Seseorang yang mengalami kifosis dapat dikenali dengan tonjolan adanya punuk atau tonjolan pada punggungnya. Ini namanya kifosis. Jadi di punggungnya ada tonjolannya. Yang kedua, lordosis. Nah, lordosis ini kebalikannya kifosis. Perhatikan, lordosis adalah kelainan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Jadi kebalikannya kifosis dia. Nah, melengkungnya di sini ini keterlaluan atau berlebihan. Ciri-cirinya penderita lordosis itu punggungnya lebih rendah dan bokongnya ini terlihat lebih menonjol. Itu dia menderita lordosis. Yang berikutnya skoliosis. Nah, skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Nah, miring ini. Nah,
ke arah samping. Ini kelihatan jika dilihat dari belakang. Membentuk huruf S. Duh, huruf S kan ya. S. Nah, jadi tulang belakangnya melengkung ke samping membentuk huruf S. Itu skoliosis. Selain skoliosis, lordosis, dan kifosis, ada yang namanya rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok, seperti huruf O atau huruf X. Nah, huruf O atau huruf X ini di sini diperhatikan. Nah, gangguan berikutnya namanya osteoporosis. Biasanya dialami oleh lansia atau manula. Apa sih osteoporosis itu? Osteoporosis adalah penyakit tulang yang disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang karena kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Nah, ini ada tulang yang sehat, kepadatannya rapat sekali. Nah, ini pada penderita osteoporosis. Jadi tulangnya kepadatannya menurun, agak longgar-longgar, benggang-benggang ini ya. Nah, sekarang yang berikutnya retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan benturan keras benda. Nah, benturan itu bisa berupa kecelakaan atau jatuh. Retak tulang disebut fisura, kalau patah tulang disebut fraktura. Ini diperhatikan. Macam-macam retak, dan patah tulang. Nah, coba kita amati. Ini biasanya dilakukan olahragawan. Nah, pernahkah kamu merasa sakit atau nyeri saat berolahraga? Nah, menurutmu, mengapa rasa sakit pada organ gerak dapat terjadi? Terus apa yang harus kita lakukan kalau merasakan sakit atau nyeri itu kira-kira? Nah, ini juga posisi, perhatikan ini posisi sedang berolahraga. Nah, nyeri otot setelah berolahraga disebabkan otot tubuh yang sedikit mengalami gangguan. Untuk mengatasinya bisa dilakukan pemanasan dulu. Biasanya dilakukan pemanasan dulu sebelum berolahraga. 1, 2, biasanya gitu kan ya. 3, 4. Nah, namun kamu juga perlu mengetahui beberapa macam kelainan pada otot manusia di antaranya. Nah, yang pertama ini namanya tetanus. Nah, tetanus merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena adanya infeksi bakteri. Nama bakterinya Clostridium tetani. Penyakit tetanus dapat dicegah dengan vaksin DPT atau menutup lukanya yang ada itu tadi. Yang kedua, kram otot. Contohnya, kram otot terjadi karena otot berkontraksi atau menegang secara tiba-tiba. Kram berlangsung selama beberapa menit. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kram adalah mengompresnya dengan air hangat dan sedikit pemijatan. Yang ketiga, kaki terkilir. Terkilir adalah cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau
terpelintir dalam posisi yang salah. Hal tersebut mengakibatkan otot persendian menjadi meregang atau sobek. Cara mengatasinya dengan mengompres menggunakan es. Sekarang polio. Suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Penyakit ini dicegah dengan memberikan imunisasi. Ini adiknya lagi diimunisasi pada bayi dan anak-anak. Kelainan berikutnya, hipertrofi. Pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus yang dilakukan secara berlebihan. Atrofi. Kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot yang tidak digunakan atau karena sakit atau penyakit yang merusak sel-sel saraf otot. Yang berikutnya, stiff atau namanya kaku leher. Nih, ya. Kaku leher yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan oleh cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Nah, sekarang kita belajar tentang penyebab gangguan kesehatan alat gerak manusia. Umumnya, penyakit atau kelainan pada otot terjadi karena bawaan sejak lahir bisa, infeksi bakteri atau virus. Selain itu, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Jadi hati-hati ya. Contohnya, membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau ke depan, berjalan dengan tubuh yang membungkuk. Ini contoh-contohnya ya. Ini adalah kebiasaan yang salah. Diingat-ingat, hati-hati karena kalian masih dalam masa pertumbuhan, jadi dijaga benar-benar kesehatannya. Oke, sekarang kita amati gambar yang ada di samping ini. Tuliskan pendapatmu tentang gambar itu, ditulis di buku tulisnya, kemudian dikumpulkan kepada guru kelasmu. Coba amati gambar di samping. Apakah kegiatan pada gambar di samping baik untuk kesehatan tulang? Pertanyaan berikutnya, apa gangguan kesehatan yang dikhawatirkan terjadi pada orang yang terus-menerus melakukan kegiatan ini? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghindari adanya gangguan tulang pada orang yang memang pekerjaannya mengangkat barang seperti yang ada di samping ini? Tuliskan di buku, perhatikan kaidah penulisannya, tulis dengan rapi, ingat huruf kapital. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.